يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Pada kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berupaya untuk menjauhkan perkara-perkara, sebab-sebab yang akan mendatangkan laknat Allah, agar dengan itu kita bisa mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya tentu setiap kita mau apa sih kita? Ya tentu kita ingin mendapatkan kebaikan. Sebelum kita mendapatkan kebaikan akhirat, tentu kita ingin mendapatkan kebaikan dunia. Dan sudah barang tentu kebaikan dunia dan akhirat adalah perkara yang digapai oleh setiap kita. Dan untuk bisa mendapatkan kebaikan akhirat, maka caranya adalah ini. Kita harus berupaya untuk menjauhkan sebab-sebab datangnya, turunnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Karena laknat Allah dari seorang manusia atau laknat Allah kepada manusia, itu artinya manusia tersebut akan dijauhkan dari kasih sayang Allah, terusir dari rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nanti yang akan kita bahas, ya. Jadi laknat itu bisa datang dari makhluk kepada makhluk, bisa datang dari malaikat kepada makhluk, bisa datang dari Allah kepada makhluk. Ya. Saya ulang, terkadang manusia melaknat sesama manusia, atau terkadang malaikat melaknat manusia. Dan terkadang Allah yang melaknat manusia. Maka laknat manusia dengan laknat malaikat, dengan laknat Allah itu memiliki makna yang berbeda. Ketika dikatakan ada satu manusia melaknat manusia yang lainnya, maka di sini artinya laknat makhluk kepada makhluk. Maka ketika ada satu makhluk melaknat makhluk yang lain, ada satu manusia melaknat manusia yang lain, maka makna laknat itu adalah as-sabbu wasyatmu. As-sabbu wasyatmu dalam bahasa Arab artinya mencela dan mencaci maki. Makhluk mencaci melaknat makhluk yang lain, si A melaknat si B. Apa makna melaknat di sini? Mencaci maki, menghinakan, mencela, dan yang sejenis dengan itu. Adalah apa contohnya? Misalkan satu makhluk mencela makhluk yang lainnya. Satu makhluk atau satu manusia melaknat manusia yang lainnya, maka makna laknat di sini adalah mencaci makinya. Si A melaknat si B, berarti si A sedang mencaci maki si B. Si A sedang mengumpat si B, memakinya, mencelaknya, menghinakannya. Itu makna dari kalimat laknat dari satu manusia kepada manusia yang lainnya. Sejatinya nggak boleh. Manusia melaknat manusia yang lainnya dengan mencelaknya, mencaci makinya dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Yang mencela, mencaci maki, menghinakan seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Jadi perbuatan fasik, melakukan celaan kepada manusia yang lainnya. Mencela dalam artian melaknat. Maka sekalipun manusia sejatinya nggak boleh melaknat manusia yang lain, maka manusia juga harus tahu diri.
Jangan sampai dia memprovokasi orang sehingga orang itu terpancing untuk melaknatnya. Jangan sampai dia melakukan perbuatan yang orang itu merasa terpancing untuk melaknat dia. Hindari perkara-perkara yang juga akan memprovokasi orang untuk melaknat kita. Hindari perbuatan-perbuatan yang akan memancing orang untuk melaknat kita. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, ittaqu allainaini. Allainain ay aljalibaini lilla'nah. Ya, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari melakukan dua perkara yang akan menyebabkan kalian mendapatkan laknat dari manusia. Berarti ketika Anda melakukan ini, Anda telah memprovokasi orang untuk melaknat diri Anda. Membuka peluang orang untuk mencaci maki Anda. Maka Nabi katakan hindari itu. Banyak hal tentu, tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan minimalnya dua perkara yang akan menjadi sebab orang itu akan mudah untuk melaknatmu. Jauhi itu. Jauhi dua perkara yang akan membuat orang melaknatmu. Yang pertama kata Nabi, alladzi yabulu fi tariqin nas au fi dhillihim. Yaitu engkau yabul, buang air kecil, apalagi buang air besar, ya. Fi tariqin nas, di tempat orang biasa berlalu lalang. Orang biasa berlalu lalang di jalan raya, selalu ramai jalan itu dipenuhi oleh orang ya, untuk hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka kerap kali melintasi jalan tersebut, lalu lalang di jalan tersebut, ya. Kemudian Anda kencing di sana, apalagi buang air di sana. Termasuk diantaranya adalah memberikan gangguan-gangguan, meletakkan benda-benda yang berpotensi memberikan gangguan. Sengaja melemparkan paku umpamanya, ya, yang berpotensi memberikan gangguan kepada orang, ya. Au fi dhillihim, atau yang kedua engkau melakukan hal yang sama, buang air kecil apalagi besar, ya, apalagi melemparkan sesuatu yang berpotensi memberikan gangguan, fi dhillihim, di tempat manusia biasa berteduh, di pohon-pohon rindang, ya. Kalau di tempat-tempat rekreasi misalkan ada orang biasa makan di tempat-tempat rindang, di tempat tersebut ya, kita kotori dengan kotoran kita, ya. Atau biasa orang berteduh di halte-halte bis, biasakan orang biasa kumpul di sana, berteduh di sana sambil menanti kendaraan-kendaraan yang mereka pesan misalkan. Tercium dari sana aroma yang tidak baik, ya, dari kotoran-kotoran kita. Maka yang seperti ini Anda telah membuka jalan orang untuk memberikan laknat kepada Anda, ya. Maka yang perbuatan seperti ini terlarang, tercela. Orang nggak boleh melaknat kita, tapi kita juga harus tahu diri. Jangan memprovokasi orang untuk melaknat kita. Jangan melakukan sebab-sebab yang akan membuat orang itu terpancing untuk melaknat kita. Itu makna laknat dari makhluk kepada makhluk yang lain. As-sabbu wasyatmu. Ya, mencela, mencaci maki, menghinakan. Itu makna laknat manusia kepada manusia yang lainnya. Ada lagi malaikat juga kadang melaknat manusia. Jadi malaikat juga bisa melaknat. Ketika disebutkan bahwa malaikat melaknat manusia, maka artinya apa? Ad-du'a'u alaihi. Malaikat itu akan mendoakan keburukan. Ya, jadi mendoakan keburukan ini bisa laknat manusia kepada manusia atau laknat malaikat kepada manusia. Jadi laknat manusia kepada manusia memiliki dua makna. Mencela, mencaci maki atau mendoakan keburukan. Ya. Sementara makna laknat malaikat kepada manusia maknanya adalah mendoakan keburukan, bukan mencaci maki. Nggak mungkin malaikat mencaci maki, ya. Tapi mendoakan keburukan. Ada kalanya malaikat itu mendoakan keburukan, dan ini perkara yang harus kita hindari, ya. Hindari perkara-perkara yang akan membuat
kita mendapatkan doa keburukan dari para malaikat. Justru yang harus dicari adalah apa? Amal-amal yang akan membuat malaikat mendoakan apa? Kebaikan kepada kita. Dan dalam banyak hadis Nabi sebutkan jalan-jalan, perkara-perkara, sebab-sebab yang akan membuat kita didoakan kebaikan oleh malaikat. Ya. Contohnya adalah apa? Contohnya ketika seseorang berinfak di waktu pagi. Ya. Karena Nabi ngabarkan kepada kita dengan satu informasi yang tentu sifatnya gaib. Yang kewajiban kita di sini hanya meyakini dan mempercayai. Walaupun mata kita enggak melihat, telinga kita enggak mendengar, tangan kita enggak bisa meraba. Apa itu? Turunnya malaikat setiap pagi. Ya. Ma minkum min ahadin illa malakani yanzilan. Ya. Tidak ada satupun yang dilalui oleh manusia kecuali dia akan turun kepada dua malaikat yang turun di waktu pagi. Ya. Yang mana malaikat yang satu akan mendoakan kebaikan untuknya. Ketika orang ini berinfak di waktu pagi, malaikat akan mengatakan, ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan pengganti yang lebih baik kepada orang yang munfiq. Munfiq itu artinya orang yang berinfak. Beri ganti yang lebih baik dari harta yang sudah dia infakkan di pagi hari ini. Ya. Sementara untuk orang yang tidak berinfak, maka datang doa keburukan. Allahumma a'til mumsik talafa. Ya Allah, berikan orang yang mumsik. Mumsik itu artinya bakhil, menahan hartanya. Talafa, berikan dia kebinasaan dan kehilangan keberkahan pada hartanya. Ya. Jadi di antara sebab orang mendapatkan kebaikan adalah berinfak di waktu pagi. Di antaranya juga adalah apa? Di antaranya juga adalah dia menunggu dan menanti dari datangnya satu sholat ke sholat berikutnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika seorang menanti dari satu sholat ke sholat yang lain, misalkan dari maghrib, ya dia tidak beranjak dari tempat sholatnya, sambil menanti sholat berikutnya, maka orang ini akan tetap dihitung menjadi orang yang sholat sepanjang waktu tersebut, dan malaikat akan mendoakan kepadanya. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Allahumma gfir lahu wa Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya, ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, turunkan rahmat dan kasih sayangmu kepadanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Berarti itu doa baik atau doa buruk? Doa kebaikan. Ya. Dan malaikat akan mendoakan kebaikan ini kepada siapa? Kepada orang yang mampu bertahan dari satu sholat ke sholat yang berikutnya. Ya, maka sesekali, walaupun mungkin betul amalan ini amalan yang tidak ringan, ini berat. Ya. Dan yang paling memungkinkan ya yang bisa kita lakukan antara maghrib dengan isya. Walaupun mungkin ya ini juga nggak bisa kita lakukan setiap saat, tapi minimalnya ya harus ada dalam beberapa waktu, sepekan atau 2 pekan atau maksimal 1 bulan, ada sekali 2 kali amalan ini bisa kita lakukan, menanti satu sholat ke sholat berikutnya. Sepanjang itu malaikat akan terus mendoakan kebaikan kepada kita. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, turunkan rahmat dan kasih sayangmu kepadanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Doa kebaikan. Ya. Nah, tapi hati-hati juga dari melakukan sebab yang akan membuat malaikat mendoakan keburukan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika seorang wanita, seorang istri ya yang menolak ajakan suami, ya, menolak ajakan suami untuk melampiaskan syahwatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur. Ya, ini juga menjadi sebab seorang wanita ini akan mendapatkan laknat dari malaikat. Karena Nabi mengatakan, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi
apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, ke tempat pembaringannya, ya, untuk melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang sah, fa'abat, lantas kemudian wanita ini menolak tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau memang dia ada udzur-udzur tertentu dan lain sebagainya, maka hendaknya itu dia sampaikan dengan cara yang baik kepada suaminya agar suaminya memakluminya. Ya. Tapi kalau menolak begitu saja, sekalipun mungkin dalam hatinya dia punya udzur, tapi ketika udzur tidak diungkapkan, suami kan nggak tahu, sehingga bawaannya marah. Ya, maka dalam hadis ini tadi dia menolak. Ya, fabata ghadman, sehingga dengan tolakan itu membuat sang suami melewati malam dalam keadaan marah kepada istrinya, dalam keadaan dongkol kepada istrinya, dalam keadaan menahan amarah kepada istrinya, ya, karena keinginannya tidak dipenuhi dengan baik. Melewati malam itu dengan penuh kejengkelan dan kedongkolan, menahan amarah yang tak tertahankan umpamanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anathal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat wanita ini sampai dengan datangnya waktu pagi. Nah, jadi jelas Nabi mengatakan di sini malaikat akan melaknatnya. Apa sih makna malaikat melaknat? Ya, ad-du'a'u alaih. Maka maksudnya adalah malaikat akan mendoakan keburukan kepada wanita tersebut. Ya, kita didoakan keburukan sama orang saja jangan sampai, apalagi sama malaikat, ya. Ya, karena ada kalanya doa-doa keburukan yang dimintakan oleh Allah yang dimintakan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul khawatirnya akan mengena pada diri kita. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya, tadi itu makna malaikat melaknat manusia. Ada lagi makna Allah melaknat manusia. Ini yang paling perlu dikhawatirkan. Ya. Kita harus menghindarkan diri dari mendapatkan laknat dari manusia. Kemudian tingkatan yang kedua, kita harus menghindari diri dari mendapatkan laknat dari malaikat. Karena ketika malaikat melaknat kita, artinya malaikat mendoakan keburukan kepada kita. Dan yang harus lebih kita hindari dan waspadai adalah mendapatkan laknat dari Allah. Harus terhindar ini. Kenapa? Karena makna laknat Allah kepada manusia itu artinya apa? At-tardu wal ib'adu an rahmatillah. At-tardu artinya terusir. Wal ib'adu artinya dijauhkan. An rahmatillah, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Jadi ketika ada seorang manusia dilaknat oleh Allah, artinya manusia ini, orang ini diusir oleh Allah dari mendapatkan rahmatnya. Dijauhkan oleh Allah dari mendapatkan kasih dan sayangnya. Sehingga jadilah kita hidup tanpa mendapatkan restu, tanpa diiringi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Mungkinkah kita akan bisa selamat? Mungkinkah kita akan bisa bahagia? Mungkinkah kita akan bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan tanpa mendapatkan restu dan rahmat Allah? Sulit. Kalau di dunia mungkin saja orang-orang itu terkutuk tapi tetap mendapatkan kebaikan, kekayaan dan kesehatan, kemapanan dan lain sebagainya, tapi tidak dengan kehidupan akhirat. Ya. Kalau di dunia saja mungkin kita akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan. Lebih-lebih akan sulit untuk kita dapatkan kebahagiaan itu nanti di akhirat ketika kita termasuk orang yang diusir dari rahmat dan kasih sayangnya. Ketika ada orang terusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dapat dipastikan dia pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Dia pasti akan menjadi orang-orang yang celaka. Dia pasti akan menjadi orang-orang yang binasa, itu pasti. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan walaula
fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, surah Al-Baqarah, lakuntum minal khasirin. Coba dicek, lakuntum. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 64. Ya, di bagian tengahnya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka jika seandainya bukan karena Allah dan bukan karena rahmatnya kepadamu, maka pasti kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Kalaulah bukan rahmat Allah yang dan juga akhirat. Yang pasti dia akan merugi. Ya. Apalagi para akhwat sekalian, ya, ketika orang terusir dari rahmat Allah, kira-kira akan masuk surga atau tidak? Tidak mungkin, susah untuk masuk surga. Kenapa? Karena orang itu masuk surga enggak lepas dari rahmat Allah. Tidak cuma sekedar mengandalkan amal kita. Jadi amal-amal kita sehebat apapun, sebanyak apapun tidak akan bisa untuk membayar satu nikmat yang ada di dalam surga. Itu nggak cukup dengan ibadah kita. Sebanyak apapun sedekah kita, sebanyak apapun zikir kita, baca Quran kita, sholat kita, puasa kita, nggak cukup untuk membayar satu nikmat surga yang nanti akan kita dapatkan. Bahkan kalau seandainya 60 tahun, semua waktu 60 tahun yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita gunakan untuk ibadah, untuk ketaatan. Dari 60 tahun yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita gunakan untuk sujud terus. Itu tetap nggak cukup untuk membayar satu nikmat surga yang akan kita dapatkan. Ya. Jangankan untuk membayar nikmat surga, ibadah yang kita lakukan ini sejatinya nggak cukup untuk bisa membayar satu nikmat indera kita yang Allah berikan kepada kita saat ini. Puasa kita itu nggak cukup untuk bisa membayar bagaimana nikmatnya kita bisa melihat. Sebanyak apapun bacaan Quran yang kita baca, sejatinya nggak cukup untuk bisa membayar nikmatnya kita bisa mendengar. Nikmatnya kita bisa berjalan, nikmatnya 360 persendian yang Allah karuniakan kepada kita. Apalagi jika ibadah itu dijadikan sebagai bayaran atas nikmat surga yang akan didapat oleh seorang manusia. Maka ketika ada orang masuk surga itu nggak lepas dari rahmat Allah. Kalau cuma dengan ibadah dia itu nggak cukup untuk bisa membayar nikmat surga. Tidak lepas dari nikmat Allah, tidak lepas dari rahmat Allah. Nah, kalau ada orang gak dirahmati oleh Allah, gimana dia masuk surga? Mau masuk surga dengan mengandalkan amalnya saja tanpa rahmat, itu gak mungkin. Makanya Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Kalian gak mungkin masuk surga hanya dengan mengandalkan amalnya. Salah seorang di antara kalian tidak mungkin masuk surga hanya dengan mengandalkan amalnya. Amal kita ini nggak cukup untuk bisa membayar nikmat surga. Ya. Terus dengan apa manusia itu bisa masuk surga? Dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau amal nggak cukup. Bahkan sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak juga amalmu ya Rasulullah. Tidak cukup untuk bisa membayar nikmat surga. Nabi mengatakan wala ana, demikian pula amalku.
Kita lihat amalan Nabi saja yang segunung nggak cukup untuk bisa membayar nikmat surga, apalagi cuman amal kita. Ya. Maka ketika ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, itu murni berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau seandainya itu nggak dia dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah karena dia terlaknat, karena dia terkutuk, karena dia terusir dari rahmat Allah, gimana mau masuk ke dalam surga? Maka itulah pentingnya kita berupaya untuk menggapai rahmat Allah, cinta dan kasih sayang Allah. Caranya ya dengan cara kita menjalankan perkara-perkara yang akan mengundang cinta Allah, yang akan mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Di antaranya adalah apa? Menjalankan kewajiban. Ya. Ketika seorang menjalankan kewajiban, maka itu adalah perkara yang akan mendatangkan rahmat dan cinta Allah kepada dia. Karena Allah berkata dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, laksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Karena ketika seorang hamba melaksanakan perkara yang Allah wajibkan, dia telah berupaya untuk mendapatkan cinta Allah, rahmat dan kasih sayang Allah. Setelah dia menjalankan sesuatu yang wajib, maka dia juga harus semangat menjalankan sesuatu yang sunnah. Yang sunnah juga harus punya semangat untuk bisa menggapai rahmat Allah. Ini minimal yang bisa kita lakukan. Apa saja yang Allah wajibkan, imma langsung di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya, kita upayakan untuk kita lakukan. Karena ini perkara yang akan mengundang cinta Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, yang akan membuka jalan kita untuk masuk dan sampai ke dalam surga. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji sekali walau sekali dalam seumur hidup. Ya, kemudian ketika kita memiliki kelebihan harta, kemudian harta tersebut sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul, kita keluarkan zakatnya. Ya, itu minimal kewajiban-kewajiban yang terangkum dalam rukun Islam, yang apabila dilakukan oleh seorang manusia, dia telah berupaya untuk menggapai rahmat dan cinta Allah kepadanya. Selain itu, melakukan kewajiban-kewajiban yang juga diperintahkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah belajar ilmu agama seperti ini. Karena ini merupakan juga kewajiban. Nabi mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah faridah, fardu atas setiap muslim. Termasuk di antaranya adalah muslimah. Maka ketika seorang berupaya untuk mengerjakannya, melaksanakannya, menjalankannya, ya, tidak ada yang mendorong dia untuk datang ke sini kecuali ingin menjalankan apa yang Allah perintahkan, ingin menjalankan apa yang diwajibkan oleh Rasul. Maka ini sungguh pendorong yang baik, ya. Dan dengan itu dia telah berupaya untuk menggapai cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan-amalan yang sifatnya real, amalan nyata. Jadi ada amalan nyata yang harus kita lakukan, menjalankan kewajiban atau terus melaksanakan dan memperbanyak sunnah. Selain itu, kita berupaya untuk berdoa. Itu selalu tuh, ya. Apapun yang kita inginkan, lakukan 2 hal. Lakukan upaya yang real, upaya yang nyata lewat perbuatan, ada actionnya gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa doa. Apapun kebaikan yang mau kita dapatkan, lakukan 2 hal itu. Ada tindakan nyata dan kemudian banyak berdoa. Kita ingin mendapatkan rahmat dan cinta Allah, itu tadi. Lakukan tindakan nyata, laksanakan kewajiban, semangat melaksanakan sunnah. Kemudian jangan lupa minta juga rahmat dan kasih sayang ini kepada Allah.
Berdoalah dengan doa-doa yang juga pernah diminta oleh Rasulullah. Ya. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya. Pelakunya mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, yang patut untuk kita hindari agar jangan sampai kita terperosok ke dalam dosa-dosa tersebut. Ya. Nabi bersabda, la'anallah, Allah pasti melaknat. Ingat, dalam hadis ini Nabi menggunakan fi'il madhi. La'ana itu fi'il madhi. Nabi tidak mengatakan yal'anu, tapi memakai kalimat la'ana, fi'il madhi. Fi'il madhi itu memiliki fungsi, apa itu? Litahqiq. Untuk memastikan bahwa perbuatan ini pasti akan terjadi. Nggak akan bisa meleset. Tidak akan bisa terelakkan. Sehingga makna ayat hadis ini adalah Allah pasti melaknat. Ini pasti, ini nggak akan meleset. Yeah. Allah melaknat. Yang pertama, man dzabaha li ghairillah. Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Apa maksud menyembelih untuk selain Allah? Yaitu ketika dia menyembelih binatang, dia sebut nama-nama selain Allah. Itu masuk dalam kategori makna menyembelih untuk selain Allah. Kaman dzaba alis-sanam, seperti orang menyembelih dengan menyebut nama-nama berhala yang biasa disembah oleh manusia, ya, dengan menyebut nama Latta, Uzza, Manat, Hubal, ya, dengan nama Uzza, dengan nama Latta dan Uzza misalkan. Kemudian dia sembelih binatang tersebut, ya. Ataupun dengan nama sesembahan yang disembah oleh sebagian manusia. Ya. Bahkan sekalipun seandainya dia menyebut nama para nabi dan nama para malaikat, dengan nama Musa dia sembelih, kemudian saya sembelih kurban ini, saya sembelih ayam ini, saya sembelih kambing ini, ya, dengan nama Musa, dengan nama Isa, dengan nama Jibril sekalipun. Jadi menyebutkan nama-nama malaikat atau nama-nama malaikat yang merupakan makhluk Allah terdekat, atau menyebut nama-nama nabi, yaitu para utusan Allah aja nggak boleh ketika kita menyembelih, apalagi menyebut nama-nama sesembahan yang biasa disembah oleh sebagian manusia. Disebut ketika mau menyembelih, itu merupakan bagian daripada menyembelih untuk selain Allah. Kalau ada seperti itu, maka daging binatangnya itu nggak halal untuk dimakan. Ya. Dan ini kesepakatan para ulama. Ketika ada orang menyembelih, kemudian ketika menyembelih dia sebut nama selain Allah, entah sesembahan, entah patung, entah nama nabi, entah nama malaikat, maka hasil binatang sembelihannya tidak halal untuk dimakan. Perilakunya adalah kesyirikan. Orangnya akan terancam mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah. Ini perilaku yang akan mendatangkan laknat di saat seseorang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Sudahlah perilakunya ini adalah terkutuk, terlaknat, hasil binatangnya tidak boleh dimakan. Dan perbuatan ini dikategorikan oleh para ulama termasuk perbuatan syirik. Jadi syirik itu nggak mesti bentuknya sujud kepada patung, doa kepada selain Allah. Kalau itu mah jelas. Ada perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap biasa oleh manusia, namun sejatinya di situ mengandung dosa kesyirikan. Di antaranya menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini perbuatan syirik. Besar atau kecil tergantung. Nah ini. Jadi kalau seperti ini modelnya, ini tergantung. Bisa besar, bisa kecil. Kalau dia sebut nama selain Allah, ada niatan untuk mengagungkan,
nama yang dia sebut saat menyembelih, itu masuknya syirik besar. Tapi kalau dia sebut nama-nama tersebut tidak ada unsur kesengajaan untuk mengagungkan, maka tetap syirik, tapi syiriknya jatuh syirik kecil. Dikatakan oleh para ulama, hukum menyebut nama selain Allah ketika menyembelih sama seperti hukum orang yang bersumpah dengan selain Allah. Apa hukum bersumpah dengan selain Allah? Syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Besar atau kecil? Tergantung. Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ada unsur kesengajaan mengagungkan itu selain Allah, mensamakan pengagungan dia terhadap sesuatu itu sama seperti pengagungan dia kepada Allah, maka jatuhnya syirik besar. Berarti dia telah mengupayakan, mensamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam hal pengagungan. Tetapi kalau ucapan itu cuma sekedar lontaran lisan, kebiasaan sejak dahulu, ya demi Allah, demi Jibril, demi Musa, demi Isa, bahkan demi Rasulullah, tetap nggak boleh. Tidak ada unsur pengagungan di sana. Cuma sekedar lontaran-lontaran lisan yang memang sudah terbiasa itu terucap, sehingga sulit untuk dihentikan. Tetapi dalam hatinya nggak ada kesengajaan untuk mengagungkannya sama dengan pengagungan dia kepada Allah. Maka kita katakan tetap nggak boleh, tetap syirik, cuman syiriknya syirik kecil. Nah, sama dengan menyembelih kepada selain Allah. Jika Anda menyebut sesuatu selain Allah, ada pengagungan di sana, maka jatuhnya syirik besar. Tapi ketika Anda sebut nama selain Allah tidak ada unsur pengagungan, maka jatuhnya syirik kecil. Tapi yang jelas, baik besar ataupun kecil, perbuatan ini terlaknat, mengundang laknat dan kutukan Allah yang akan membuat pelakunya terusir dari rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna menyembelih untuk selain Allah, makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu dengan cara dia mempersembahkan hasil sembelihan untuk selain Allah. Kalau yang seperti ini, dapat dipastikan syiriknya pasti syirik besar. Nggak ada kemungkinan syirik kecilnya. Bahkan sekalipun orang yang menyembelihnya membaca bismillah, ketika menyembelih korban hewan tadi dia baca bismillah, tapi kemudian hasil sembelihannya dia hanyutkan misalkan ke laut ini sebagai bentuk persembahan dia kepada penguasa laut ini dan itu, supaya hasil panennya melimpah ruah, ya, supaya tidak terkena tsunami, ya, takut nanti penghuninya ini akan marah kalau nggak ada sesajen, ya, airnya meluap, kemudian akan terjadi musibah dan bencana. Karena dirasa takut itu, ya, dalam waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, selalu ada korban-korban, binatang-binatang yang disembelih, yang kemudian dihanyutkan sebagai bentuk sesembahan. Kalau seperti ini, jelas ini perbuatan syirik besar. Sekalipun ketika menyembelih binatangnya membaca basmalah, ya. Itulah yang dikatakan sebagai menyembelih untuk selain Allah. Perilaku ini tercela. Perilaku ini akan mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, la'anallah. Allah pasti melaknat. Man la'ana walidayhi. Seorang anak yang melaknat orang tuanya. Perhatikan ini tadi seperti di awal saya sampaikan, makhluk melaknat makhluk lain, manusia melaknat manusia yang lain. Kalau tadi Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti Allah jauhkan orang ini dari rahmat kasih sayangnya. Allah juga akan melaknat seorang anak yang melaknat orang tuanya, Allah akan cabut rahmat dan kasih sayang dari anak ini. Kemudian apa makna laknat anak kepada orang tua? Berarti di sini laknat manusia kepada manusia. Berarti apa maknanya tadi? Mencaci maki, memaki, menghinakan. Mungkinkah seorang anak tega melakukan itu kepada kedua orang tuanya?
Ya mungkin saja terjadi ketika anak ini sampai pada kedurhakaan. Ya, sampai pada puncak kedurhakaan, ada kalanya dia caci maki orang tuanya. Dia lupa tuh sama jasa orang tuanya. Yang dulu susah payah ya mengeluarkan dia dari perut ibunya, menyusui dia, ngasih makan dia, mengajarkan dia berbicara, merangkak, berjalan, berlari dan seterusnya, menyekolahkannya. Sampai kemudian dia jadi orang besar, orang sukses ya, dengan berbagai macam gelar-gelar akademik yang dia sandang, mendapatkan banyak penghargaan dan lain sebagainya, yang mendapatkan kesuksesan dalam karirnya. Kemudian dia merasa lebih mulia dari orang tuanya yang cuma lulusan SD umpamanya, yang kemudian dia hinakan orang tuanya. Naudzubillah. Ada kalanya anak ketika berada pada puncak kedurhakaan, ya bisa saja melakukan hal yang seperti itu. Tapi ingat, makna dari kalimat anak melaknat orang tua bukan cuma sekedar itu. Tetapi ada yang kedua, yaitu apa? Menjadi sebab orang tuanya mendapatkan laknat dari orang lain. Seorang anak menjadi sebab orang tuanya dilaknat sama orang tua yang lainnya. Contoh si A, dia laknat si B, dia melaknat orang tua si B. Si B nggak terima orang tuanya dilaknat sama si A, maka dia pun berbalik melaknat orang tua si A. Maka si A dianggap sebagai anak yang melaknat orang tuanya sendiri, walaupun tidak secara langsung. Jadi melaknat orang tua itu ada dua macam. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsung ini contohnya adalah apa? Menjadi sebab nama orang tuanya itu dihinakan oleh manusia. Makanya kita sebagai seorang anak harus menjaga marwah, martabat, kebaikan dan kehormatan nama orang tua kita. Ya jangan suka kita mencaci maki orang tua orang lain. Yang itu akan berdampak mereka juga akan mencaci maki orang tua kita. Sehingga kehormatan orang tua kita, wibawa orang tua kita ya runtuh disebabkan karena keisengan kita yang suka mencela orang tua dari manusia yang lainnya. Jika seperti itu, maka kita akan dianggap seperti orang yang mencela orang tua kita sendiri. Walaupun gak langsung, tapi ketika menjadi sebab akan dianggap sebagai orang yang mengerjakan secara langsung. Kenapa demikian ibu-ibu sekalian? Perhatikan. Dalam kaidah Islam, dalam Islam ini ada satu kaidah yang dipopulerkan oleh para ulama, yaitu apa? As-sababu bimanzilatil mubasyarah. Sebab itu sama seperti orang yang mengerjakan secara langsung. Perhatikan ini. Ketika kita menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan, maka kita akan dianggap seperti orang yang melakukan secara langsung. Itu makna kaidah tadi. As-sababu bimanzilatil mubasyarah. Sebab itu hukumnya sama dengan yang mengerjakan secara langsung. Kita menjadi sebab orang tua kita dilaknat sama orang lain, maka kita akan dianggap seperti orang yang melaknat orang tua kita sendiri. Makanya kaidah ini diantara dasarnya adalah hadis ini. Ya. Maka hati-hati kita dari menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan dosa. Ketika ada satu dosa terselenggara disebabkan karena ada andil kita. Ya. Kita punya andil. Terselenggaranya sebuah konser misalkan. Atau terselenggaranya sebuah kegiatan-kegiatan yang disinyalir akan berbau dosa. Kita punya andil di sana, kita punya pengaruh di sana. Kita punya peran di sana, maka kita akan dianggap seperti orang yang melakukan dosa di tempat tersebut. Sekalipun saat penyelenggaraan acara itu terjadi, mungkin kita sedang asik tidur di rumah. Ya.
maka kita harus menanggung dosa-dosa yang akan terjadi di sana. Walaupun kita sejatinya sedang tidur di rumah. Dari mana dosa itu didapat? Ya, dari adanya sebab. Kita menjadi sebab terselenggaranya perbuatan dosa tersebut. Hati-hati dari menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan dosa. Karena kita akan dianggap seperti orang yang melakukan secara langsung. Justru kita harus semangat menjadi pionir, menjadi sebab terjadinya suatu kegiatan-kegiatan yang baik. Ya. Karena ketika ada satu kegiatan baik terselenggara, kita akan dianggap seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Walaupun mungkin saat terselenggaranya kebaikan itu kita sedang tidak ada di tempat itu. Atau kita sedang tidur di rumah. Maka tidurnya kita di rumah akan mendatangkan pahala sekalipun kita tidak hadir dan tidak ikut pada kebaikan yang kita selenggarakan. Dari mana itu? Dari sebab. Ya, jadi sebab ini dianggap seperti yang melakukan secara langsung. Ya, maka seorang anak akan tetap dikatakan sebagai anak yang melaknat orang tua sekali seandainya tidak secara langsung. Jika dia menjadi sebab, ya itu juga akan dianggap sebagai anak yang terlaknat, seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi muhdis. Riwayat yang paling masyhur, muhdis mengkasrokan huruf dal. Tapi ada juga yang menyebutkan riwayat muhdas. Ada lagi riwayat yang lain yaitu muhdas dengan memfathahkan huruf dal. Ada muhdis, ada muhdas dan maknanya berbeda. Jika dikatakan man awa muhdisan, berarti di sini maknanya adalah apa? Allah melaknat orang-orang yang awa. Awa itu melindungi. Muhdis, muhdis itu artinya al-jani, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan tindakan kriminal, dilindungi sehingga dia nggak tersentuh oleh hukum, sehingga dia tidak dihukum. Padahal hukuman ini kan fungsinya akan menimbulkan efek jerak. Karena dia nggak dihukum, nggak tersentuh oleh hukum, maka nggak ada efek jerak. Sehingga keburukan itu, kriminalitas itu tetap terus dia kerjakan. Kenapa dia nggak mendapatkan efek jerak dari hukuman-hukuman yang ada? Nggak tersentuh. Kenapa nggak tersentuh oleh hukum? Karena banyak pembelanya, banyak yang melindunginya. Nah, perilaku kejahatan ini ya segala macam tindak kriminal. Entah itu pencurian, entah itu pembunuhan, termasuk diantaranya adalah tindakan korupsi. Ya. Kenapa orang berani korupsi? Karena mereka merasa nanti juga akan ada para pembela-pembela yang akan memberikan pembelaan kepadanya. Seandainya dia mungkin seandainya pun harus terhukum, maka hukumannya pun pasti akan ringan, tidak sebagaimana mestinya, sehingga nggak ada efek jerak. Maka ketika makna hadis ini adalah muhdis, Allah melaknat orang yang melindungi orang yang melakukan tindakan kriminal, maka sudah barang tentu ini merupakan satu bentuk kecaman kepada para pembela kejahatan. Para lawyer-lawyer ya hitam ya yang mereka melakukan pembelaan kepada para pelaku kejahatan, para pengacara-pengacara yang membela para penjahat, itu masuk dalam kategori awa muhdisan, melindungi orang yang melakukan kejahatan. Terkutuk, terlaknat perbuatan yang seperti nah. Ada lagi muhdas dengan memfathahkan dal. Kalau yang dimaksud adalah muhdas memfathahkan dal, maka maksudnya adalah perilaku-perilaku kebid'ahan. Orang-orang yang melindungi perilaku-perilaku kebid'ahan. Satu perbuatan bid'ah yang menyelisihi agama dilindungi, dilegalkan. Sehingga orang merasa ini dibenarkan oleh Ustadz Fulan,
ini dilegalkan oleh Ustadz Fulan, berarti amalan ini nggak apa-apa, amalan ini sah-sah saja. Kan banyak yang seperti itu. Jika maksudnya adalah muhdas yang melindungi perbuatan kebid'ahan, maka sudah barang tentu ancaman ini tertuju kepada siapa? Kepada para ustadz, para da'i, yang mereka melindungi perilaku-perilaku bid'ah. Oh, ini nggak apa-apa, ini kan baik. Dengan amalan ini orang jadi semangat ibadah. Dengan amalan ini jadi apa? Jadi meriah gitu. Jadi rame, nggak apa-apa. Apalagi ini dikerjakan di negeri ini juga, di negeri itu juga, dan lain sebagainya. Seakan-akan banyaknya orang yang mengerjakan itu sebagai sebuah dalil akan kebaikan dari perilaku tersebut. Nah, banyak yang seperti ini. Maka sudah barang tentu ini merupakan satu kecaman yang setiap dai harus hati-hati dan waspada dari melegalkan perilaku-perilaku kebid'ahan hanya dengan alasan ini dan juga dengan alasan itu. Ya. Jadi jangan disangka seorang ustadz itu jalan ke surganya itu akan lenggang, akan mulus. Ustadz juga banyak tantangannya, banyak jeratan-jeratannya. Di antaranya itu tadi, melegalkan, merestui perbuatan-perbuatan yang sejatinya di situ merupakan sesuatu pelanggaran yang ada dalam agamanya. Ya, makanya dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang disifati oleh lisan-lisan kalian dengan berdusta, dengan mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Siapa yang mengatakan halal dan haram? Ya tentu saja adalah para ustadz, para da'i. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah ancam demikian. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah, dia enggak akan pernah selamat selama-lamanya. Enggak akan pernah beruntung. Mata'un qalil. Mungkin dengan itu dia akan mendapatkan kenikmatan sedikit. Dengan dia legalkan perbuatan ini tentu banyak orang yang suka. Dan dia pasti akan mendapatkan kenikmatan tersendiri. Entah harta, entah kedudukan dan jabatan, entah popularitas, atau juga termasuk banyaknya follower. Karena banyaknya pengikut itu satu nikmat juga. Ada kalanya orang melegalkan perbuatan maksiat, melegalkan perbuatan bid'ah terutama, itu disebabkan karena tidak ingin ditinggal oleh para pengikutnya, para followersnya, para pengikut fanatiknya. Kenapa? Karena ini kesukaan mereka. Kalau saya cegah, saya larang, saya katakan bid'ah, lari dia dari saya. Allah katakan mata'un qalil. Dengan engkau legalkan perbuatan itu, engkau akan mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Engkau memiliki pengikut yang banyak, engkau memiliki banyak penggemar, engkau akan mendapatkan sedikit daripada harta-harta dunia. Qalil kata Allah, wa fil akhirati azabun alim. Tapi ingat, nanti ketika engkau berada di akhirat, engkau akan terancam untuk mendapatkan azab yang pedih. Di dunia dia mendapatkan kenikmatan dari hasil dia dusta atas nama Allah, tapi nanti di akhirat lahum azabun alim, dia pasti akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Jadi hati-hati. Jadi hadis ini berisi kecaman, imma untuk para pengacara, untuk para lawyer-lawyer hitam yang membela para penjahat, atau bisa juga kecaman ini tertuju untuk para ustadz yang senantiasa melegalkan dan memberikan pembelaan dan perlindungan kepada praktek-praktek kebid'ahan. Muhdas itu artinya kebid'ahan. Yang keempat, yang terakhir, la'anallah, Allah melaknat man ghayyara manaral ardi, orang yang merubah posisi batasan-batasan tanah. Karena dahulu orang membatasi tanah-tanah itu dengan apa? Dengan patok-patok. Ya sekarang juga sama. Ya, diikuti oleh orang-orang zaman sekarang. Untuk memisahkan tanah saya dengan tanah dia, itu minimalnya ada batasan tanah, ada patok-patok. Ya.
Kalau mau keren sedikit ya diberikan cor-coran gitu kan, ya, biar lebih permanen. Tapi kan itu butuh biaya, minimalnya dengan patok. Nah, ada sebagian orang demi untuk bisa mengambil manfaat duniawi, dia cabut patok untuk kemudian dia majukan sedikit, dia turunkan sedikit, dia ke samping kanankan sedikit, geser ke kiri sedikit. Untuk apa itu dia lakukan? Untuk mencari keuntungan. Supaya tanah dia tambah lebar, tanah milik orangnya tambah sempit. Ya. Kalau dulu orang melakukan ini nggak terdeteksi. Mungkin kalau sekarang mungkin terdeteksi, nggak manfaat dia melakukan itu. Ya. Karena nanti saat orang itu menjual tanahnya akan diukur ulang. Ya. Ada banyak alat-alat canggih yang bisa mendeteksi ya, kepemilikan itu. Tapi kalau dulu sangat mungkin nggak akan ada, nggak terdeteksi, sehingga dengan itu dia bisa mendapatkan tanah yang lebih luas. Ya. Nah, perbuatan ini dikecam dalam agama. Kenapa? Karena merampas harta manusia dengan cara yang zalim. Ya. Memanfaatkan kelengahan manusia. Ya, merubah patok batasan-batasan tanah. Oh, kan cuma sedikit Ustaz, cuma sejengkal, 2 jengkal. Nabi SAW mengatakan, "Maniktatopa shibron minal ard." Barang siapa yang mencaplok tanah orang walaupun 1 jengkal, maka tanah-tanah itu nanti akan dikalungkan oleh Allah di punggungnya di hari kiamat kelak. Masya Allah. Yang tentu ini akan membuat dia semakin terbebani dengan urusannya. Jadi bertanggung jawab terhadap dosa-dosa yang dia pikul, yang dia bawa aja udah berat. Apalagi harus memikul tanah yang pernah dia rampas dari manusia. Walaupun shibron, sejengkal. Bagaimana kalau sampai bermeter-meter? Bagaimana sampai beratus-ratus meter? Bagaimana sampai berhektar-hektar? Na'udzubillah, siap untuk menanggung itu nanti di akhirat. Ya, itu sama artinya apa? Merampas hak orang. Ya. Baik karena kelengahan ataupun karena kezoliman. Kezoliman itu biasa dilakukan oleh orang kuat. Wabil khusus misalkan oleh para penguasa. Ya, rakyat ini nggak akan menang seandainya dia naikkan ke pengadilan misalkan. Ya, dia tahu orang yang dia rampas hartanya ini nggak akan bisa mengambil haknya. Tapi tetap itu dianggap sebagai sebuah kezaliman yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan hukum mereka di akhirat. Ini 4 perilaku yang akan mendatangkan laknat dari Allah. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ya, apakah cuma 4? Kita katakan tidak cuma 4, karena 4 ini bukan pembatasan. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang lainnya, banyak amal-amal, perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat. Contohnya misalkan dalam hadis Nabi mengatakan la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta ditatokkan badannya. Ya, mentato ini juga bagian dari perilaku yang mengundang laknat Allah. Dan Nabi menyebutkan di sini dengan lafaz jamak muannas salim, bentuk wanita-wanita. Kenapa? Karena dahulu lazimnya tato ini dibuat oleh wanita. Untuk apa? Sebagai bentuk perhiasan diri. Ya, mereka ingin tampil cantik, tampil menawan dengan cara mentato pada sebagian tubuhnya. Dahulu tato ini digemari oleh para wanita, makanya Nabi menyebutkan dengan lafal wanita. Kalau sekarang mungkin trennya udah berbeda. Justru yang lebih tertuntut untuk mentato adalah kaum laki-laki. Apakah dengan demikian berarti laki-laki enggak mendapatkan ancaman ini? Kita katakan tetap ancaman ini untuk perempuan pada asalnya, tetapi laki-laki kalau melakukan hal yang sama juga akan mendapatkan ancaman ini. Makanya ketika kita pernah melakukan hal-hal ini, yang 4 tadi dalam hadis Ali bin Abi Thalib, atau perilaku-perilaku lainnya, maka kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah sesegera mungkin. Ya, karena seandainya perbuatan ini pernah kita lakukan, kemudian kita bertaubat, apa yang terjadi? Perbuatan itu dianggap tidak kita lakukan. Subhanallah, ini maha rahimnya Allah.
At-taibu anidzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Sebelum Allah kutuk, ya, sebelum Allah cabut rahmat dan kasih sayangnya dari kita karena kita melakukan sebab-sebab dosa ini, maka segera, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah dari semua dosa, wabil khusus dosa-dosa yang akan mengundang laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.